Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat wa bi rahmatihi tatanazalul barakat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidas sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlul fadaili wal karamat. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh Masjid Nurul Hidayah rahimakumullah. Kita melanjutkan pelajaran kita Kitab Al-Kabair yang kita baca setiap Ahad ba'da subuh. Kita sampai pada Al-Kabiratut Tasyi'ata wassalasun, dosa besar yang ke-39, yakni al-khiyanah atau berkhianat. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allaha war rasulah wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya. Wala takhunu amanatikum, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepada kamu. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu mengetahuinya. Jadi khianat ini lawan dari al-amanah. Amanah itu artinya adalah menjaga kepercayaan. Berarti kalau khianat ini adalah menyia-nyiakan kepercayaan. Dan khianat yang paling tinggi dan paling besar dosanya adalah mengkhianati Allah dan Rasulnya. Satu di antara bentuk berkhianat kepada Allah dan Rasulnya itu adalah melakukan satu perbuatan-perbuatan yang itu tidak diperintah oleh Allah dan Rasulnya, kemudian ia katakan bahwasanya ini adalah ajaran agama. Jadi mengubah-ubah syariat dengan pemikirannya sendiri. Ini adalah merupakan salah satu contoh berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Maka orang-orang yang seperti ini akan mendapatkan ancaman, baik ancaman dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, maupun ancaman dari Rasulullah SAW di dalam Al-Hadis. Antara lain di dalam Al-Quran surat Yusuf ayat ke-52, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa anna Allaha la yahdi kaidal khainin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak meridhoi kaidal khainin, tipu daya orang-orang yang berkhianat. Maksudnya adalah bahwa Allah itu tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang telah mengkhianati amanat, menyia-nyiakan amanat. Di dalam satu hadis Rasulullah SAW memasukkan orang yang khianat ini termasuk satu di antara kategori orang-orang munafik. Beliau bersabda, ayatul munafiqi salasun.
Tanda munafik itu ada 3. Yang pertama, idza hadasa kadzaba. Kalau dia itu berkata pasti berbohong. Di ucapan-ucapan orang munafik itu adalah ucapan yang mengandung kebohongan. Wa idza wa'ada ahlafa. Kalau dia itu berjanji mesti ingkar. Dan yang ketiga ini, wa idza tumina khana. Kalau dia dipercaya mesti khianat. Memberikan kepercayaan kepada orang yang berkhianat itu siap-siaplah untuk kecewa. Karena dia tidak bisa memegang kepercayaan, tidak bisa memegang amanah. Amanah apapun saja. Lebih-lebih amanah kepemimpinan. Kalau kepemimpinan itu sudah dipegang oleh orang-orang yang tidak bisa menjaga amanah, maka tentu ini akan membawa kerusakan. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, la imana liman la amanata lahu wala dina liman la ahdalahu. La imana, tidak ada iman bagi orang yang la amanata lahu, yang tidak bisa memegang amanat. Artinya orang itu kalau sudah berkhianat, menyia-nyiakan amanah, maka ketika itulah imannya itu hilang. Jadi selama orang itu masih mempunyai nilai-nilai iman, maka dia pasti akan menjaga amanat. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Addil amanata ila man i'tamanak wa la tahun man khanak." Adil amanah, tunaikanlah amanah ila man i'tamanak, kepada siapa saja yang berhak. Wala tahun man khanak, dan janganlah kamu mengkhianati orang-orang yang telah berkhianat kepadamu. Artinya kita tidak boleh membalas pengkhianatan dengan sama-sama berkhianat. Ini larangan dari Rasulullah. Karena memang khianat ini adalah minal kabair, satu di antara dosa besar. Jadi kalau kita mungkin dalam muamalah kita itu pernah dikhianati orang, itu Rasulullah melarang kita untuk membalasnya. Wala tahun man khanak, dan jangan engkau mengkhianati orang-orang yang mengkhianatimu. Artinya jangan engkau balas khianat itu dengan khianat. Ini banyak sekali hadis-hadis Rasulullah yang menerangkan tentang khianat ini. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyampaikan, ini termasuk hadis qudsi, menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala dengan redaksi beliau, ana salisus sarikaini. Allah mengatakan melalui lisan beliau bahwa aku adalah yang ketiga dari 2 orang yang bersekutu, dari 2 orang yang melakukan satu hubungan lah. Jadi kalau ada 2 orang melakukan satu hubungan, saling membantu, saling tolong menolong, itu Allah itu akan bersama mereka. Syaratnya malam yahun ahaduhuma sahibuhu, selama di antara keduanya itu tidak ada salah satu yang berkhianat. Artinya ketika ada sebuah pengkhianatan, maka ketika itulah Allah berlepas. Ini betapa besarnya dampak dari khianat ini. Sehingga kemudian disinilah makanya kita itu betul-betul diajari oleh agama kita ini untuk memegang amanah dan kepercayaan sekecil apapun. Karena amanah itu pertanggungjawabannya langsung kepada Allah. Sehingga dengan itulah maka kita akan selamat. Tetapi kalau kemudian kita berkhianat dengan tujuan untuk kepentingan dunia, itu justru nanti akan menghancurkan kita. Sehingga makanya khianat ini termasuk minal kabair, satu di antara dosa besar. Sudah 10 menit, mudah-mudahan ada manfaatnya.
Mudah-mudahan kita dihindarkan dari dosa-dosa besar, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berada di atas jalan kebenaran, di atas jalan keselamatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan hidup kita, mensolih-solihkan anak-anak kita, mensakinahkan keluarga kita. Kita diberi kekuatan lahir dan batin untuk bisa menjalani kehidupan dunia ini dengan iman, sehingga kita pun nanti akan memungkasinya dengan la ilaha illallah. Dengan kalimat iman itulah kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanaka wa humma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan